bagi kita semua. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amal Salatiga dari Prodi S1 Akuntansi kelompok 4 semester 1 yang terdiri dari 3 anggota kelompok. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 4. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Di dalam video ini, kami menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan dari kelompok lain kepada kelompok kami. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen dan pengampu Bapak Dr. Aminur Baidi, SAD MPDI, yang telah membimbing dan memberi saran kepada kelompok kami. Tidak lupa juga kami ucapkan kepada penanya dan teman-teman semua. Serta kami ucapkan mohon maaf atas keterbatasan waktunya, sehingga kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya, izinkanlah kami untuk memulai presentasi ini. Kami akan menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Nila Irsada dengan NIM 2022105025 dari kelompok 1 dengan pertanyaan, apa saja hikmah yang dapat diambil dari rukun iman? Yang kedua dari Mbak Rini Novitasari dengan NIM 2022105003 dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, tantangan generasi Z adalah masalah intern. Coba sebutkan masalah intern yang dihadapi oleh generasi Z. Yang ketiga dari Mbak Diana Wulandari dengan NIM 2022105013 dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apa pengaruh dari kemajuan teknologi dalam pembentukan kepribadian istiqomah terhadap generasi Z? Yang keempat dari Mbak Citra Fahmi Nugraheni dengan NIM 2022105012 dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, pandangan generasi Z sekarang tentang ihsan. Yang terakhir yaitu dari Mbak Mukaromah Nur Akhiroh dengan NIM 2022105005 dari kelompok 6. Pertanyaannya yaitu, mengapa kita membutuhkan iman dan ihsan untuk mempunyai kepribadian yang istiqomah? Selanjutnya, jawaban pertanyaan pertama dan kedua akan dijawab oleh Muhammad Zaki Ramadan. Jawaban pertanyaan ketiga dan keempat akan dijawab oleh Faiza Anissa Salsabila. Dan jawaban pertanyaan yang terakhir akan saya jawab. Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nila Irsada dari kelompok 1 dengan pertanyaannya yang satu yaitu, apa saja hikmah yang dapat diambil dari rukun iman? Jawabannya yaitu, hikmah yang dapat kita ambil dari rukun iman ialah rukun iman dipelajari dengan baik, tentu saja kita akan menambah keimanan kita sebagai seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila kita amalkan, maka akan membuat keimanan kita kokoh, seorang muslim sempurna, serta hidupnya akan penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan menjadikan hidup kita tenang dan selalu merasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya di sini untuk menjawab pertanyaan Mbak Rini Novitasari dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, tantangan generasi Z adalah masalah intern. Coba sebutkan masalah intern yang dihadapi generasi Z. Jawaban dari nomor 2 yaitu, masalah internal yang dihadapi oleh generasi Z secara umum. 1. Masih banyak yang salah dalam mempergunakan kecanggihan teknologi yang ada. 2. Tata krama generasi Z saat ini masih terbilang belum cukup bertata krama. 3. Masih banyak yang menyepelekan tentang pembelajaran informasi yang ada saat ini. 4. Kurangnya penerapan sikap generasi Z dalam menyikapi suatu persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, masalah internal beragama yang dihadapi oleh generasi Z secara luas, yaitu sebagai berikut.
Satu, kurangnya pengetahuan tentang agama. Dua, tidak bisa mengontrol hawa nafsu. Tiga, dan cenderung emosional yang tinggi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Diana Wulandari selaku perwakilan dari kelompok 3 dengan pertanyaan, apa pengaruh dari kemajuan teknologi dalam pembentukan kepribadian istiqomah terhadap generasi Z? Dengan adanya perkembangan teknologi pada saat ini, biasanya ada pengaruh positif dan negatif. Untuk pengaruh positifnya, kita dapat belajar agama dan belajar berkepribadian istiqomah melalui kajian-kajian yang terdapat dalam YouTube dengan pembicara yang sudah terpercaya. Kemudian untuk pengaruh negatifnya, banyak generasi Z sekarang yang goyah, salah pergaulan karena teknologi. Kemudian generasi Z salah pergaulan itu karena kurang menjaga keimanannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Citra Fahmi Nugraini dari perwakilan kelompok 5 dengan pertanyaan, bagaimana pandangan generasi sekarang tentang ihsan? Menurut kami sebagai generasi Z, ihsan sangatlah penting untuk diterapkan karena kita dengan menerapkan ihsan kita akan menjadikan ibadah yang kita lakukan itu bukan sebagai kewajiban saja, tetapi juga merupakan sebagai kebutuhan jiwa dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak juga generasi Z yang memandang bahwa ihsan itu hal yang tidak penting atau masih banyak yang menyepelekan. Seringkali kita temui orang-orang yang tidak menerapkan atau mengimplementasikan sikap ihsan. Seperti tidak ada keyakinan bahwa segala perbuatan yang kita perbuat itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak yang menganggap remeh bahwa akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, ketika kita melakukan segala hal tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki dasar yang benar, maka kita akan terjerumus ke hal yang negatif. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nura selaku perwakilan dari kelompok 6 dengan pertanyaan, mengapa kita membutuhkan iman dan ihsan untuk mempunyai kepribadian yang istiqomah? Karena iman dan ihsan merupakan dasar kita dalam bersikap istiqomah. Dengan iman, kita tidak mudah tergoyahkan karena masih banyak di lingkungan kita yang masih terbawa pergaulan yang tidak baik. Kemudian dengan ihsan, kita akan menjadikan ibadah sebagai kebutuhan jiwa dalam penghambaan diri kepada Allah. Sebelum presentasi ini diakhiri, saya selaku moderator dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada kelompok lain yang sudah bertanya. Dan mohon maaf apabila jawabannya telah diberikan tidak sesuai dengan apa yang sudah diharapkan. Untuk itu, kepada dosen pengampu Bapak Dr. Aminur Baidi, SAG MBDI, untuk berkenan menambahkan atau menguatkan jawaban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada yang saya mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.